Asasi Manusia di UU Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan hak anak atas pelindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual. Di pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau biasa disingkat dengan DP3A PPKB telah menyediakan layanan pengaduan dan pendampingan terhadap permasalahan anak. Namun berdasarkan data, jumlah pengaduan dan kompleksitas permasalahan anak tidak tersebar merata di seluruh kecamatan, sehingga diperlukan pendekatan objektif dalam menentukan prioritas kecamatan untuk peningkatan layanan perlindungan anak, dengan memanfaatkan data terbuka dari pemerintah Kota Surabaya dan metode Topsis untuk menentukan prioritas kecamatan dalam peningkatan layanan perlindungan anak secara objektif dan sistematis. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data. Adapun tujuan dari terlaksananya PKL ini dan penyusunan laporan PKL, diantaranya yang pertama mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keilmuan dan kemampuan yang dimiliki, yang kedua melaporkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama PKL dan memenuhi syarat kelulusan mata kuliah PKL pada semester 6. Yang ketiga, menerapkan metode Topsis sebagai alat bantu pengambilan keputusan untuk menentukan prioritas kecamatan yang memerlukan peningkatan layanan perlindungan anak. Yang keempat, menyediakan hasil pemeringkatan kecamatan berdasarkan kriteria yang relevan agar proses pengambilan kebijakan lebih sistematis dan berbasis data. Dan yang kelima, memanfaatkan data terbuka pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung transparansi dan efisiensi dalam analisis kebijakan. Adapun manfaatnya bagi mahasiswa itu menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan di lapangan kerja mengenai dunia kerja, menambah wawasan dan pengalaman langsung di lapangan untuk mengaplikasikan ilmu matematika yang diperoleh di perkuliahan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian meningkatkan kemampuan dan sosialisasi lingkungan kerja serta membiasakan mahasiswa dengan dunia kerja sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai karakter sifat rekan kerja dan memberikan pengalaman dalam memanfaatkan data terbuka pemerintah dalam analisis data untuk kebijakan publik. Adapun untuk manfaat bagi perguruan tinggi, yang pertama, memberikan tambahan referensi tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa selanjutnya di bidang matematika, terciptanya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu dapat menempatkan mahasiswa yang berpotensi untuk mendapatkan pengalaman di lembaga pemerintah non-kementerian yang bersangkutan, dan memberikan bahan referensi dan kajian akademik dalam pengembangan ilmu di bidang sistem pendukung keputusan dan kebijakan publik. Kemudian untuk manfaat bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, yaitu yang pertama sebagai perwujudan fungsi dan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Terciptanya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dengan Universitas Negeri Surabaya, khususnya program studi S1 Matematika. Kemudian mendapatkan kontribusi pemikiran analisis dan solusi dari mahasiswa terkait permasalahan yang relevan dengan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, khususnya di bidang pengelolaan data. Lanjut untuk profil dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, ini merupakan perangkat daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Keberadaannya ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 82 Tahun 2021. Dalam tugas utamanya itu bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, termasuk di dalamnya urusan statistik dan persandian. Kemudian visi dari Dinkominfo ini menganut pada visi misi Kota Surabaya yang dapat dilihat di layar ya teman-teman dan juga Ibu Hafi. Kemudian dari visi misi tersebut, peran Dinas Komunikasi dan Informatika itu menunjang ke misi keempat, yaitu memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis, dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun struktur organisasinya itu sebagai berikut, seperti yang ada di layar. Pimpinan paling tinggi yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang saat ini dijabat oleh Bapak Muhammad Fixer. Kemudian di bawahnya ada sekretaris dan
Dilanjut dengan beberapa bidang. Di Dinkominfo ini ada 3 bidang, yaitu bidang informasi dan komunikasi publik serta statistik, atau biasanya kita singkat IKPS, kemudian bidang keamanan dan infrastruktur teknologi informasi, dan bidang layanan pemerintah berbasis elektronik. Setiap bidang ini dipimpin oleh kepala bidang dan dibantu oleh beberapa tim kerja. Untuk tugas yang ditangani selama PKL yang saya laksanakan di Dinkominfo ini berlangsung selama 4 bulan dari 3 Februari sampai 13 Juni 2025, dan saya berada di bidang informasi dan komunikasi publik serta statistik atau IKPS, khususnya di pengelolaan data statistik. Dalam tugas yang saya tangani ini, di tahap awal, saya melakukan pengenalan instansi dan studi literatur yang bertujuan untuk mengenal, mengetahui, dan mempelajari kegiatan yang terdapat pada bagian fungsional yang ditempati selama praktik kerja lapangan. Kemudian selama PKL ini saya menyelesaikan tugas dari pembimbing lapangan, di antaranya yang pertama menyiapkan keperluan penyusunan buku statistik sektoral Kota Surabaya tahun 2024. Ini terdiri dari kegiatan menyiapkan surat permohonan data yang ditujukan kepada instansi eksternal, yaitu instansi di luar Pemkot Surabaya, kemudian membuat format tabel pada Microsoft Excel untuk masing-masing data yang dibutuhkan dalam penyusunan buku statistik sektoral, yang nantinya itu berfungsi sebagai acuan bagi instansi internal maupun eksternal dalam memenuhi permintaan data dari Dinkominfo. Kemudian melakukan rekapitulasi data yang diterima dari seluruh instansi dan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dengan format yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, melakukan rekapitulasi data permintaan BPS Kota Surabaya. Nah, ini dilakukan merekap data sesuai dengan permintaan BPS yang mencakup pengumpulan dari berbagai instansi terkait guna mendukung kebutuhan statistik yang dibutuhkan oleh BPS. Kemudian yang ketiga, merapikan data di portal Satu Data Kota Surabaya. Ini mencakup seperti mengecek kelengkapan data, menghapus data yang kosong, dan melengkapi metadata sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, membuat analisis atau RKM, rekapitulasi keluhan masyarakat di Kota Surabaya. Ini mengolah data keluhan dari masyarakat Surabaya dan dijadikan grafik serta narasi. Adapun proses perhitungannya itu didukung menggunakan Microsoft Excel. Kemudian membantu menyusun SOP dan buku petunjuk teknis manajemen data. Dan yang keenam, membuat infografis. Di sini saya juga membuat infografis sebagai media visual berbasis data dari open data dengan tujuan menyajikan informasi secara ringkas, jelas, dan menarik. Dan yang ketujuh, menyusun buku statistik sektoral bulanan Kota Surabaya. Jadi di Dinkominfo ini selain ada buku statistik sektoral Kota Surabaya tahunan atau tahun 2024, juga harus menyusun secara bulanan. Nah, di sini saya lakukan dengan rekapitulasi tautan data yang diperlukan dari open data, kemudian menyusun buku tersebut. Kemudian saya juga beberapa kali mengikuti rapat. Rapat ini biasanya didatangi atau dihadiri oleh Dinkominfo, BPS, dan Bapeda untuk membahas mengenai satu data dan manajemen data serta rapat terkait penilaian EPSS. Kemudian membuat video. Saya juga sempat membuat video yang berisi tentang portal Satu Data Kota Surabaya dan juga demo penggunaan portal Open Data. Kemudian membuat dukung kegiatan untuk penilaian EPSS. Ini seperti membuat bukti dukung bahwa Dinkominfo itu sudah menyebarkan data dari berbagai dinas. Secara khususnya ini merupakan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan juga Dinas Pendidikan untuk penilaian EPSS. Kemudian studi pustaka dari laporan ini yang pertama mengenai multi attribute decision making atau MADM, merupakan bagian dari MCDM. Nah, MADM ini digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan beberapa kriteria dan digunakan ketika alternatif bersifat diskrit dan terbatas jumlahnya. Prosesnya melibatkan perbandingan antar dan dalam atribut serta pertukaran nilai antar kriteria secara eksplisit. MADM juga dapat didefinisikan seperti yang ada di layar dengan keterangan yang ada di layar juga.
Kemudian terkait metode Topsis, ini dikembangkan oleh Yun dan Huang pada tahun 1981 sebagai salah satu metode penyelesaian dalam MADM. Metode Topsis ini digunakan untuk menentukan prioritas atau peringkat dari sejumlah alternatif berdasarkan berbagai kriteria. Alternatif terbaik adalah yang memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Dari metode Topsis ini, kriterianya diklasifikasi menjadi dua, yaitu benefit kriteria yang mana semakin besar nilainya semakin baik, dan cost kriteria semakin kecil nilainya semakin kecil. Adapun langkah-langkah untuk metode Topsis, itu yang pertama menyusun matriks keputusan X, ini berisi nilai alternatif terhadap masing-masing kriteria dalam bentuk matriks. Kemudian yang kedua, melakukan normalisasi matriks, ini mengubah nilai pada matriks keputusan X ke skala 0 sampai 1 dengan menggunakan rumus seperti di layar. Kemudian menggunakan matriks ternormalisasi terbobot, mengajikan setiap elemen pada matriks ternormalisasi dengan bobot masing-masing kriteria. Jadi nilainya itu dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. Kemudian yang keempat, menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Adapun solusi ideal positif itu merupakan kumpulan nilai terbaik dari semua alternatif pada setiap kriteria. Untuk kriteria yang benefit kriteria itu diambil nilai yang tertinggi atau maksimum dari setiap alternatif pada kriteria tersebut. Kemudian untuk cost kriteria itu diambil nilai yang minimum. Kemudian untuk solusi ideal negatif itu kebalikannya dari solusi ideal positif. Untuk benefit kriteria diambil nilai minimum dari setiap alternatif terhadap kriteria J. Himpunan untuk cost kriteria itu juga diambil dari kebalikannya ideal positif, yaitu diambil dari nilai maksimum. Kemudian yang kelima, menentukan jarak Euclidean. Ini dihitung dengan menggunakan rumus seperti yang ada di layar. Dihitung dengan menentukan jarak alternatif terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Kemudian menentukan kedekatan relatif terhadap solusi ideal. Ini digunakan untuk menentukan seberapa optimal suatu alternatif dibandingkan alternatif lainnya. Dan yang terakhir, menentukan peringkat alternatif. Mengurutkan nilai kedekatan relatif terhadap solusi ideal dari yang tertinggi ke yang terendah. Alternatif nilai yang tertinggi dianggap sebagai pilihan terbaik dan paling optimal berdasarkan seluruh kriteria yang dianalisis. Kemudian untuk hasil dan pembahasannya, untuk data penelitian yang saya lakukan ini, saya peroleh dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya sebagai wali data Open Data, sekaligus tempat pelaksanaan PKL. Adapun sumber dari masing-masing data itu ada dari dua dinas, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, itu data jumlah anak, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, atau DP3A PPKP, itu menggunakan data pengaduan anak. Nah, dari data tersebut, jenis permasalahan anak dalam data itu terdiri dari 4 kategori, yaitu KDRT, non-KDRT, anak berhadapan hukum atau ABH, dan juga trafficking. Adapun datanya seperti yang ada di samping, yang ada di layar. Kemudian untuk kriteria dan alternatif penilaian, kriteria yang saya gunakan ada 4. Yang pertama C1 jumlah pengaduan permasalahan anak, C2 jumlah jenis permasalahan anak, C3 jumlah anak, C4 rasio pengaduan terhadap jumlah anak. Kemudian untuk kriteria, seluruh kriteria ini saya gunakan sebagai benefit kriteria. Dan alternatif yang saya gunakan ini ada 30 kecamatan yang ada di Kota Surabaya. Lalu untuk penilaian alternatifnya mengacu pada 4 kriteria yang telah ditetapkan. Data asli di setiap kriteria itu ditransformasikan ke dalam skala penilaian 1-5 untuk memudahkan proses perbandingan dan perhitungan. Dan semua kriteria ini diklasifikasikan sebagai benefit kriteria untuk menekankan bahwa nilai yang lebih tinggi itu menunjukkan prioritas yang lebih tinggi. Adapun skor penilaian berdasarkan masing-masing kriteria dapat dilihat pada layar. Dan ini merupakan penilaian alternatif berdasarkan data asli yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan ini setelah ditransformasi.
menuju ke penerapan metode TOPSIS, itu yang pertama menyusun matriks keputusan X. Ini berisi nilai setiap alternatif terhadap masing-masing kriteria yang telah ditransformasi ke dalam skala penilaian 1 sampai 5. Matriks ini terdiri dari 30 baris dan 4 kolom yang setiap barisnya itu merepresentasikan alternatif dan setiap kolom merepresentasikan kriteria. Kemudian dilakukan normalisasi matriks dengan menggunakan rumus ini dan diperoleh sebagai berikut. Dan yang ketiga, menentukan matriks ternormalisasi terbobot ini dengan mengalihkan bobot setiap kriteria dengan matriks ternormalisasi terbobot yang sebelumnya sudah saya dapatkan dengan bobot kriteria 0,30, 0,25, 0,20, dan 0,25 dan didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dan didapatkan dengan I plus atau solusi ideal positif itu 0,082, 0,065, 0,052, 0,071 dan solusi ideal negatifnya itu 0,016, 0,013, 0,010 dan 0,014. Yang kelima menentukan jarak Euclidean menggunakan rumus yang sebelumnya juga sudah saya tampilkan dan diperoleh sebagai berikut untuk jarak Euclidean masing-masing alternatif. Dan selanjutnya menentukan kedekatan relatif terhadap solusi ideal. Ini menunjukkan seberapa dekat alternatif terhadap solusi ideal. Dengan nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan alternatif yang semakin baik dan didapatkan sebagai berikut. Kemudian yang terakhir disusun peringkat alternatifnya dengan nilai yang tinggi kedekatan relatif terhadap solusi idealnya, maka dianggap semakin dekat dengan solusi ideal dan memiliki peringkat yang lebih baik atau lebih diprioritaskan dan didapatkan sebagai berikut dengan kecamatan prioritas itu Sukolilo dengan nilai kedekatan relatif terhadap solusi idealnya 0,9954 dan disusun dengan Tegalsari, Sawahan, Kenjeran, Rungkut, dan seterusnya. Untuk kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya Kecamatan Sukolilo menjadi prioritas utama dalam peningkatan layanan perlindungan anak dengan nilai kedekatan relatif terhadap solusi ideal yaitu 0,9954. Kecamatan Tegalsari, Sawahan, Kenjeran, dan Rungkut juga termasuk kecamatan prioritas yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam perlindungan anak. Intervensi yang dapat dilakukan mencakup penguatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan pentingnya pelaporan kasus, pembentukan pusat layanan yang responsif, serta kolaborasi lintas sektor dengan sekolah, RT, RW, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM untuk memperluas jangkauan layanan. Kemudian untuk sarannya, pemerintah Kota Surabaya bisa mempertimbangkan hasil pemeringkatan ini sebagai salah satu dasar dalam menyusun program kerja dan kebijakan perlindungan anak yang berbasis data. Pemerintah dapat memperkuat sistem pelaporan kasus anak yang mudah dijangkau warga, peningkatan kapasitas tenaga pendamping, dan sosialisasi serta edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai perlindungan anak. Kemudian bisa juga mengadakan kegiatan preventif seperti kampanye kesadaran perlindungan anak di sekolah, pelatihan parenting, dan advokasi kebijakan ramah anak juga dapat memperkuat sistem perlindungan. Kemudian ini lampiran dokumentasi kegiatan. Ini foto keseharian saya dan ini ketika saya mengikuti rapat. Ini foto bersama teman-teman PKL dari berbagai universitas dan ini foto bersama sebagian Bapak Ibu pegawai dari Dinkominfo dan yang terakhir ini foto ketika saya bimbingan laporan dengan pembimbing lapangan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan teman-teman, apakah ada yang bertanya atau sudah liar-liar tidur? Saya hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tidak ada yang tanya. Viola. Iya, Bu. Ini metode yang digunakan masuk apa itu, Mbak? Masuk topik aljabar atau fazi itu apa, Mbak? Berapa? Aplikasi Fazi, Bu. Oke. Terus sudah komunikasi dengan pembimbing lapangan
dengan Susi, supervisor di sana? untuk Iya. metodenya ini ide saya sendiri dan sudah saya konsultasikan dengan pembimbing lapangan, Bu. Kemudian bagaimana? Sudah presentasi di sana juga belum? Di tempat magang saya itu tidak ada presentasi, tapi ketika saya bimbingan itu